Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang model entity relationship diagram ya, atau yang dikenal dengan ERD, entity relationship diagram. ERD ini salah satu metode atau cara dalam mendesain database, dalam membuat database. Di dalam materi ERD ini nanti akan kita tekankan, yang pertama akan kita bahas tentang entity atau entitas, kemudian ada atribut, kemudian nanti ada derajat relationship, kemudian ada kardinalitas relationship. Oke, yang pertama, jadi ERD ini, pengertian ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Jadi membuat struktur database, kemudian mengatur hubungan atau relationship. Maka dengan ERD ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan data apa yang kita perlukan dan bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain. Ini penting sekali pada saat kita akan membuat database ya, desain database, karena desain database itu menentukan aplikasi yang akan kita buat itu nanti akan berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama, entity ya. Entity atau entitas itu merupakan objek yang di dalam dunia nyata itu bisa berupa objek fisik seperti rumah, manusia, kendaraan ya, peralatan dan lain-lain. Kemudian objek itu juga bisa berupa konsep ya, misalnya pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus-kasus tertentu ya. Nah, sehingga entitas ini itu merupakan suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya itu dikumpulkan ya. Kumpulan dari entity yang sejenis dinamakan dengan entity set. Jadi entity atau entitas itu objek yang dapat dibedakan. Maksudnya seperti apa ya? Contohnya ada manusia, ada rumah, ada kendaraan. Itu merupakan objek yang bisa dibedakan dan dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya. Jadi beda, manusia sendiri, rumah sendiri ya. Itu merupakan entitas objek yang dapat dibedakan. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut itu berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entity atau relationship. Misalnya entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, nomor HP. Jadi atribut itu sesuatu yang melekat pada entitas. Misalnya entity pegawai itu dia atributnya contohnya nick, nomor induk kepegawaian, nama, kemudian alamat, nomor HP. Nah, ini contohnya entity. Nah, misalnya ini manusia ya. Di sini memiliki atribut ya. Entity ini memiliki atribut yang pertama nomor KTP atau nick ya. Kemudian memiliki nama. Kemudian memiliki alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, dan misalnya foto ya. Ini adalah contoh atribut yang melekat ya. Jadi atribut ini terutama ya yang berhubungan dengan entitas ini. Ini entitas katakanlah orang ya. Ya. Jadi atributnya ini. Tidak mungkin atribut ini kemudian berisi sesuatu yang tidak menjelaskan dari entitas ini. Misalnya kemudian di sini ditambahkan atribut nomor mesin. Nomor mesin itu tidak ada hubungannya dengan entitas ini. Nah, maka tidak mungkin kemudian entitas ini, manusia ini memiliki atribut yang tidak ada hubungannya. Pasti ada hubungannya, karena memang menjelaskan tentang entitas ini.
Kemudian ada contoh lain. Ini misalnya mobil. Mobil itu memiliki atribut, ya, memiliki ciri-ciri data. Misalnya yang pertama nomor mesin, dan ini ada bintangnya ini. Ada bintangnya ini maksudnya adalah nomor mesin itu sebagai apa ya? Unik. Unik itu berarti tidak akan ada nomor mesin satu dengan yang lain. Termasuk nomor plat itu juga bisa unik, ya, tidak akan ada kendaraan itu nomor platnya sama dengan kendaraan yang lain. Kemudian model itu bisa jadi sama, merek, apalagi merek, ya, mereknya Honda, mereknya Suzuki atau Yamaha, itu bisa jadi sama dengan kendaraan satu dengan yang lainnya, harga, kemudian warna, tahun pembuatan. Jadi atribut di sini memang menjelaskan keterangan atau data tentang objek. Di sini contohnya adalah mobil. Maka sempat kita bahas bahwasanya misalnya objek entity-nya itu mahasiswa, berarti mahasiswa itu terdiri dari apa saja? Dia memiliki name, dia memiliki nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian dia memiliki berada di prodi mana, ya, dan seterusnya. Jadi itu atribut menjelaskan dari entity. Yang kemudian sebenarnya entity itu ketika sudah masuk dalam bahasa database, entity itu disebut dengan table. Sedangkan atribut itu disebut dengan field atau kolom. Oke, kita lanjut. Varian entitas. Entitas terdiri dari yang pertama entitas lemah, yaitu weak entity, berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Misalnya entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa itu mungkin nanti akan ada entitas lain yang mengikutinya, yaitu orang tua, hobi, pegawai, dan tanggungan misalnya. Loh, kok orang tua itu bisa menjadi entitas tersendiri? Bukankah orang tua itu melekat pada mahasiswa misalnya? Ya tergantung struktur data. Kalau kemudian orang tua itu disendirikan, misalnya orang tua itu berarti nanti ada nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, itu dibuat entitas tersendiri juga bisa, atau melekat pada mahasiswa, ya. Nah, ini seandainya dibuat entitas tersendiri, maka orang tua itu menjadi entitas lemah karena kemunculannya itu berdasarkan data mahasiswa, berdasarkan entitas mahasiswa. Jadi adanya data orang tua itu karena ada data mahasiswa, termasuk hobi, pegawai. Misalnya pegawai itu memiliki entitas lemah, tanggungan, ya. Terus entitas kuat, strong entity, entitas yang berdiri sendiri, keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain, ya. Contohnya mahasiswa, pegawai, itu entitas kuat atau strong. Kemudian ini contohnya, ya, entitas kuat. Ini contohnya pegawai. Pegawai itu di sini dicontohkan memiliki tanggungan, ya, dimana tanggungan ini namanya siapa, statusnya siapa, ya. Jadi tanggungan ini, adanya tanggungan ini karena adanya data pegawai. Seandainya tidak ada data pegawai ini, berarti entitas ini juga tidak ada tanggungan. Kemudian jenis atribut. Atribut memiliki beberapa jenis, ya. Di dalam ERD ini ada atribut key. Atribut key ini atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik, misalnya nick, name, nomor peserta. Ini kalau di dalam kita mendesain table itu biasanya disebut dengan primary key atau field index unique, field unique yang tidak sama dengan data satu dengan data yang lainnya. Di sini contohnya nick itu nomor induk kependudukan, tidak mungkin sama satu dengan yang lainnya. NIM mahasiswa, antara mahasiswa satu dengan yang lainnya tidak mungkin sama, maka itu nanti akan masuk di dalam atribut jenis key. Kemudian ada atribut simple.
Atribut simple ini atribut bernilai tunggal, misalnya nama, harga, status, nama mahasiswa, harga barang, status, dan lain-lain. Kemudian atribut multi-value, atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalnya gelar dan hobi ya. Jadi misalnya ada data pegawai, kemudian nanti gelarnya itu lebih dari satu. Lebih dari satu itu bisa jadi ya satu gelar, bisa jadi 2 gelar, bisa jadi 3 gelar. Kalau lulusan D3, lulusan S1 dan S2 berarti dia memiliki 2 gelar. Dia sampai S3 berarti memiliki 3 gelar, dan gelar itu nanti dalam atribut itu disebut dengan atribut multi value. Kemudian hobi itu kalau misalnya terdiri dari beberapa data ya, kita membuat penginputan data, misalnya data mahasiswa, ada hobinya itu bisa diisi lebih dari satu, maka hobi itu nanti masuk atribut multi value. Kemudian atribut komposit, atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalnya alamat korban waktu ya. Alamat maksudnya bisa diuraikan lagi. Alamat itu diuraikan bagaimana? Alamat itu bisa diuraikan dipecah menjadi RT sendiri, RW sendiri, desa sendiri, kecamatan sendiri, kabupaten sendiri, provinsi sendiri. Nah, itu bisa diuraikan sendiri. Itu atribut komposit. Waktu. Nah, waktu itu bisa didetailkan lagi, misalnya jam berapa, hari apa, kemudian menit ke berapa, detik ke berapa. Ya, itu bisa diuraikan lagi. Kemudian atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain, misalnya umur atau usia. Itu turunan dari tanggal lahir. Jadi umur itu memiliki usia itu nilainya itu berdasarkan dari tanggal lahir. Oleh karena itu salah satu jenis atribut derivatif ini adalah usia. Kemudian misalnya selain usia apa lagi? Laba ya. Misalnya kita membuat atribut di dalam sebuah transaksi penjualan atau pembelian itu laba. Laba itu bisa disebut atribut derivatif karena kemunculannya itu dihasilkan dari harga jual dikurangi harga pokok atau harga beli. Begitu juga umur itu dihitung dari tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Berikutnya ini contoh atribut key. Nah, di sini atribut key itu di sini contohnya ID ruang. Ya, bentuknya itu ada garis bawahnya nih. Ini ciri dari atribut key. Ruang, ada kapasitas, nama ruang, lokasi, ada ID ruang. Nah, ID ruang itu ya kode saja. Jika sebuah entitas, misalnya ruang ini mungkin awalnya tidak memiliki atribut unik atau atribut key, ketika tidak memiliki harus kita tambahkan sendiri ID ruang. Contoh yang sudah memiliki itu apa ya? Mahasiswa itu kan sudah punya atribut key NIM, jadi NIM-nya bisa kita masukkan. Tetapi kalau ruang mungkin belum punya atribut key awalnya, harus kita beri atribut key sendiri. Misalnya contohnya ini adalah ID ruang. Contoh lagi pegawai. Nah, pegawai itu punya ID pegawai, itu adalah atribut key. Tidak mungkin pegawai satu dengan yang lainnya itu memiliki ID pegawai yang sama. Dan yang lain ini nama itu simple atau tunggal ya, atribut tunggal atau atribut simple. Kemudian alamat lengkap, ini simbolnya itu adalah contoh atribut simple. Tanggal lahir, ini juga atribut simple contohnya. Oke. Kemudian contoh atribut simple. Nah, ini yang paling banyak, barang itu punya ID barang. ID barang itu tadi atribut key, sedangkan nama, harga, kualitas itu adalah atribut simple. Barangnya sendiri adalah entitas. Kemudian atribut multi value.
ya, atribut multi value. Yang tadi ada gelar seperti gelar hobi, ya, gelarnya misalnya punya 3, ya, jadi itu simbolnya seperti itu, ya, pegawai, kemudian gelar, agama. Yang agamanya itu atribut simpel dan tanggal lahirnya atribut simpel, sedangkan gelarnya adalah atribut multi value. Kemudian atribut komposit, ya, contohnya nama. Nama itu misalnya masih diuraikan lagi, ada nama depan, kemudian nama tengah, nama belakang. Nah, dan ini sebagai catatan, ya, catatan saja. Umumnya nanti di dalam database itu tidak akan ada field nama, yang ada itu langsung di sini nama depan, nama tengah, nama belakang, ya. Kemudian atribut derivatif, pegawai, tanggal lahir, ada umur, ya, ada umur. Nah, umur ini logonya atau apa namanya, simbolnya dari derivatif ini berupa atribut kemudian titik-titik, ya, titik-titik. Nah, ini ada simbol dari ERD, entitas, entity itu disimbolkan seperti ini, kotak, relationship itu nanti ini kotak atau apa ini, layang-layang. Kemudian atribut berbentuk bulat lonjong, kemudian weak entity sama dengan entity namun garisnya double 2. Identifying relationship, atribut key itu sama dengan atribut, hanya ada garis bawahnya. Atribut multi value, nah, ini ada apa namanya, double 2 garisnya. Kemudian komposit bentuknya seperti ini, ada cabangnya lagi dari atribut biasa, dan derivatif adalah seperti atribut biasa namun garisnya putus-putus. Oke, selanjutnya kita masuk ke derajat relationship. Apa itu derajat relationship? Namanya saja derajat relationship. Derajat itu bisa dikatakan dengan tingkatan, kemudian relationship itu ya hubungan, ya, hubungan antar satu entity dengan entitas yang lain. Derajat relationship memiliki beberapa apa namanya memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ya, yang pertama ini adalah unary atau derajat 1, adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Contohnya manusia itu relasinya menikah, dan ini disebut dengan derajat 1 karena relasinya hanya 1. Nah, masalahnya ini ketika ini diterjemahkan itu kan manusia menikah, menikahnya dengan siapa? Ya dengan manusia sendiri, berarti ini kan balik, manusia menikah dengan manusia. Oleh sebab itu penggambarannya seperti ini. Jadi entity manusia, relationshipnya menikah. Ini disebut dengan derajat 1, ya, contoh derajat 1. Kemudian selanjutnya ada derajat 2, ya, binary atau derajat 2 adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entity. Misalnya pegawai memiliki kendaraan. Jadi entity pegawai dengan entity kendaraan itu hubungannya apa? Hubungannya adalah pegawai memiliki kendaraan. Kalau dibaca dari kendaraan itu kendaraan dimiliki pegawai, ya. Nah, ini contoh derajat 2, dan biasanya derajat 2 ini yang paling banyak digunakan, ya, derajat 2 ini yang paling banyak digunakan. Oke, kemudian yang ketiga ada ternary, ini derajat 3. Berarti satu buah relationship, satu buah hubungan itu menghubungkan sampai 3 entity. Contohnya pegawai bekerja di proyek apa, kemudian itu di kota mana, ya. Proyek, kalau dibaca dari proyek ini dikerjakan oleh siapa, berarti kepegawainya. Kemudian dikerjakan di kota mana, ya. Kalau dibaca dari kota ini pegawai yang bekerja di sini siapa dan proyek apa yang dikerjakan. Nah, itu.
hubungannya 3 ya, jarang. 3 ini termasuk jarang ya, jarang digunakan ya. Lihat kasusnya. Kalau kasus seperti ini ya butuh 3. Oke, itu tadi derajat relationship. Jadi ada 3 ya derajat relationship. Saya ulangi lagi, ada derajat 1, ada derajat 2, ada derajat 3. Selanjutnya kita masuk ke kardinalitas relasi. Jadi tadi itu menunjukkan derajatnya ya. Kemudian sekarang bahas masalah kardinalitas. Kardinalitas itu jenis hubungannya itu ya. Jenis hubungannya itu memiliki apa ya namanya? Kalau bahasa matematika itu mungkin banyaknya anggota yang dimiliki suatu himpunan gitu ya. Jadi yang pertama kardinalitas ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah one to one. Jadi ini sama ya. Yang pertama ada entitas pegawai. Pegawai ini memiliki kendaraan dinas. Nah, di sini pada saat kita menentukan kardinalitas, kita harus mengetahui apakah pegawai itu boleh hanya memiliki satu pegawai itu hanya memiliki satu kendaraan dinas, ataukah satu pegawai itu boleh memiliki banyak kendaraan dinas. Kalau misalnya ketentuannya itu satu pegawai hanya boleh memiliki satu kendaraan dinas, berarti kardinalitas di sini adalah one to one. One to one itu ditulis seperti ini, angka 1 di sini, kemudian di sebelah kanannya juga angka 1. Jadi ini kalau membaca kardinalitasnya adalah one to one. Oke, ini artinya satu pegawai hanya boleh memiliki satu kendaraan dinas, atau kalau dibalik satu kendaraan dinas hanya boleh dimiliki oleh satu pegawai. Oke, next. Jenis kardinalitas yang kedua adalah one to many. One to many ini hubungan satu ke banyak. Contohnya seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah. Jadi ini ada dosen kemudian mengajar mata kuliah. Ketentuannya itu satu dosen boleh mengajar beberapa mata kuliah, sehingga kardinalitasnya di sini ditulis satu dosen one, kemudian boleh mengajar banyak mata kuliah. Di sini kita tulis n ya, many. Jadi ini bacanya one to many ya, one to many ya. Sedangkan ini kalau dibalik, misalnya satu mata kuliah apakah boleh diajarkan oleh banyak dosen? Nah, kalau melihat gambar ini tidak boleh. Jadi ini kalau dibaca satu mata kuliah hanya boleh diajarkan satu dosen. Satu dosen boleh mengajarkan banyak mata kuliah. Kalau dibaca dari mata kuliah, satu mata kuliah hanya boleh diajarkan satu dosen. Ini apa namanya? Kalau melihat gambarnya ini ketentuannya seperti itu. Ya, satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. One to many atau many to one. Selanjutnya ada many to many. Many to many. Di sini contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Pada saat menentukan many, kenapa jadi many to many? Itu diawali dari begini. Satu mahasiswa itu boleh mengambil satu mata kuliah atau boleh mengambil banyak mata kuliah. Nah, ketentuannya adalah satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah, sehingga awalnya itu adalah one kemudian n.
one to many. Terus dibalik, apakah satu mata kuliah itu hanya boleh diambil satu mahasiswa atau boleh diambil oleh banyak mahasiswa? Nah, ketentuannya adalah satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Sehingga di sini terjadi one to many juga. Ketika dari sisi mahasiswa itu one to many, dari sisi mata kuliah juga terjadinya one to many, maka hubungan keduanya ini disebut dengan many to many. Nah, untuk simbol many to many itu adalah N dan M. Apakah ini boleh dibalik? M dan N boleh ya. Kalau itu bacanya dari sisi mata kuliah. Ya, many to many, simbolnya NM, bukan NN ya, bukan NN, tapi N dengan M. Nah, oke. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini contoh sebuah diagram atau ERD tentang tentang akademik ya, ini tentang akademik, dimana ada 4 entitas di sini. Ada fakultas, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini misalnya kita melihat dari sisi fakultas. Fakultas ini ada hubungannya dengan mahasiswa, di mana satu fakultas itu boleh diisi atau boleh didaftari oleh banyak mahasiswa, satu atau lebih dari mahasiswa. Sedangkan ketika dibaca dari mahasiswa, satu mahasiswa itu hanya boleh mengambil atau mendaftar di satu fakultas ya. Ini ketentuan dari gambar ini seperti itu. Kemudian fakultas dengan dosen, hubungannya adalah one to many. Nah, itu berarti satu fakultas boleh memiliki beberapa dosen. Sedangkan satu dosen itu hanya boleh di satu fakultas. Home base-nya hanya boleh dimiliki oleh satu fakultas. Jadi home base-nya itu hanya fakultas tertentu. Kemudian dosen dengan mata kuliah ya, ini hubungannya adalah dosen itu mengajar. Relationship-nya itu namanya mengajar, atau kalau dibaca dari mata kuliah berarti mata kuliah ini diajar. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Kemudian ini contoh mahasiswa, mata kuliah dengan mahasiswa. Mata kuliah dengan mahasiswa ini relationship-nya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Satu mata kuliah ini kalau bacanya dari sini ya, kenapa terjadi NM, many to many, itu ditentukan dulu dari apakah satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa atau hanya satu mahasiswa. Nah, ini berarti satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa, sehingga di sini satu, di mata kuliah satu, di mahasiswa ditulis N. Terus dibalik, satu mahasiswa itu apakah boleh mengambil banyak mata kuliah atau hanya satu mata kuliah? Jawabnya adalah satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Sehingga di sini awalnya ditulis 1, kemudian di sini ditulis N. Ketika sama-sama 1 N, one to many, dari sisi mahasiswa itu one to many, dari sisi mata kuliah juga one to many, maka ini menjadi kardinalitas di sini menjadi many to many. Oke, demikian penjelasan saya yang berkaitan dengan ERD ya. Setelah video ini nanti akan saya buatkan video cara mendesain ya, studi kasus ketika kita mendesain database menggunakan ERD ya. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.